Bapak Ibu, sampai ketemu lagi. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman sekalian, untuk kita sama-sama merenungkan apa sih bahasa roh, apa gunanya kita berbahasa roh. Dalam Alkitab ditulis bahasa roh adalah bahasa yang digunakan untuk membangun komunikasi secara pribadi antara manusia dengan Tuhan. Dan ini merupakan salah satu karunia rohani. Tidak semua orang yang menjadi anak Tuhan itu pasti dapat karunia ini, tapi hanya orang-orang tertentu. Mari kita renungkan apakah bahasa roh itu bermanfaat untuk orang-orang banyak. Jawabnya iya, kalau bisa dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya. Jadi bahasa roh ini kalau hanya diucapkan, dilafalkan, dibacakan, didoakan, tidak dimengerti oleh orang-orang yang hadir dalam ibadah itu, ini bahaya. Kenapa saya katakan bahaya? Karena itu mungkin bahasa roh dari si jahat. Karena si jahat juga bahasanya bahasa roh. Nah, lantas bagaimana membedakan bahasa roh yang dari Tuhan dan bahasa roh yang dari si jahat? Seringkali orang ingin bisa berbahasa roh. Kenapa? Hati-hati teman-teman. Kalau kita ingin bisa berbahasa roh, berarti kita ingin menunjukkan, menyombongkan diri kepada orang-orang atau teman-teman kita atau jemaat lain bahwa kita itu adalah anak Tuhan sejati. Kita orang Kristen yang suci. Kita bisa berbahasa roh. Kalian tidak. Hati-hati di sini. Karena iblis juga kan roh. Bahasanya juga bahasa roh. Nah, ini di sini bahayanya kalau kita secara tidak sadar kita bisa berbahasa roh, tapi kita sebenarnya bukan untuk mempermuliakan Tuhan, tapi mempermuliakan diri sendiri. Itu Tuhan benci. Kenapa? Tuhan tidak suka orang sombong. Karena Yesus mengatakan, barang siapa meninggikan diri akan aku rendahkan. Barang siapa merendahkan diri, aku akan tinggikan. Ini Tuhan Yesus sendiri yang bicara. Nah, di sini kembali kepada bahasa roh. Kita harus hati-hati. Saya mau mengajak Bapak Ibu teman sekalian untuk mengerti bahasa roh yang benar, yang dari Tuhan, itu yang seperti apa. Nah, pada hari Pentakosta, waktu murid-murid Tuhan menunggu kedatangan Roh Kudus, di Alkitab dikatakan waktu mereka berdoa bersama-sama, lalu timbul gemuruh, lalu ada api di kepala masing-masing murid-murid Tuhan dan rasul-rasul. Nah, itu Roh Kudus. Kenapa saya katakan itu pasti Roh Kudus dari Tuhan? Karena api-api roh waktu itu menyala di kepala masing-masing. Lidah-lidah api itu di Alkitab tulis. Itu yang hadir, yang melihat rasul-rasul berbahasa roh, berdoa, itu banyak orang. Ada orang dari Persia, ada orang dari Arab, ada orang dari Mesopotamia, ada dari mana-mana.
dari seluruh daerah, dari Asia, dari mana-mana ada orang yang mendengar mereka berbahasa roh. Lantas bagaimana mereka bisa mengerti? Mereka bilang, "Wah, kok dia mengerti bahasa kami?" Nah, ini yang kita harus perhatikan. Ada berbagai bangsa yang berbagai berbagai kebudayaan, berbagai bahasa, bisa mengerti apa yang rasul-rasul bicarakan dalam bahasa roh. Jadi Bapak Ibu, kalau bahasa roh itu dari Tuhan, ingat, harus ada yang bisa menerjemahkannya di dalam jemaat yang sedang ibadah, atau bisa dimengerti oleh orang yang mendengarnya. Karena kalau tidak bisa dimengerti, kita ragu itu apa dari Tuhan atau tidak. Kenapa kita ragu? Karena bahasa roh baru berguna kalau bisa dimengerti, karena untuk membangun kerohanian jemaat. Kerohanian jemaat bisa dibangun. Tapi kalau tidak bisa membangun jemaat, bisa jadi orang yang berbahasa roh hanya mau meninggikan diri sendiri, bukan meninggikan Tuhan. Sedangkan tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Nanti kita ketemu episode berikutnya. Kita akan bahas hal-hal lain. Jangan lupa subscribe dan sebarkan sebanyak-banyaknya ke teman-teman, ke grup-grup apapun, ke WA, kemana, supaya lebih banyak orang yang mengerti tentang bahasa roh. Jangan sampai mereka tersesat, karena Tuhan adalah roh, tapi setan juga adalah roh. Jangan sampai kita diperdaya oleh si jahat. Sampai ketemu lagi teman-teman di episode berikutnya.